dari pihak keluarga yang buka mengucapkan terima kasih pertama buat Pak Pendeta, majelis dan semua rekan-rekan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak buat doa dan penghiburannya yang sangat berarti bagi kami. Dan tak lupa juga kami mohon maaf mungkin keadaannya tidak senyaman yang kita mungkin bayangkan. Jadi untuk saat ini kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau kekurangan dari sikap kami atau yang kurang enak di apa ya, kami dari dasar hati kami minta maaf. Dan semoga dari ibadah ini kami masih terhibur dan semua kita makin diberkati dari berkat dan terlibat kesehatan kita semua. Selalu Anda semua berkati. Ku dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Yang nomor 1 mewakili dari Mendiang Ailang, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Banyak cobaan dalam hidup kita, tapi kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Semua hidup mati ada di tangan Tuhan. Tetap percaya hidup mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kalau saya salah, memberkati kita semuanya tanpa pandang lagi. Haleluya, amin. Yang dari Pinopar dari nomor 1 sampai nomor terakhir ingin menyatukan kata penghiburan kami, katanya lewat saya saja. Jadi puji Tuhanlah kita sampaikan saat ini dalam keadaan apapun tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan hari ini kalaupun kita mengalami duka secara jasmania, saya katakan, karena orang percaya seperti tadi khotbah yang disampaikan hambanya, harusnya orang percaya kalau mengalami hal seperti ini enggak lagi turut berduka cita. Saya juga beriman kita harus katakan turut bersuka cita. Kenapa? Karena tulang sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan kita nanti berjumpa di Yerusalem baru. Itulah bagi orang yang percaya. Tapi secara jasmania mungkin hati ini terasa sedih. Bukan hanya keluarga, anak-anak tulang kami juga sedih. Apalagi kita baru Imlek, baru berkunjung, baru sama-sama ketawa, baru sama-sama kita bersilaturahmi. Kami juga sangat sedih, bahkan saya secara pribadi terkejut. Oh, tadi pagi jam 3 Mama Tania semalam ya jam 3 banguni saya, Pak, tulang udah dipanggil Tuhan. Tapi tetap karena keluarga dari tulang kami adalah orang-orang percaya, yang percaya bahwa seperti Paulus katakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya.
Jadi tulang ini sekarang sudah beruntung. Beruntungnya apa? Nggak dirasakannya lagi hidup sakit di dunia ini. Makanya Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu, tangisilah keluargamu. Kita yang masih hidup inilah yang masih mengalami sakitnya hidup di dunia ini. Kitalah sebenarnya yang harus banyak-banyak berdoa. Tulang kami sedang mengalami yang terbaik di pertobatannya di dunia, dan hari ini juga Tuhan yang berikan tempat terbaik bagi tulang kami. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan, lain-lain semua, sama Inang yang ada orang Batak di luar Inang mau semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus layak menghibur karena Dia adalah penghibur yang sejati bagi kita orang percaya. Kalau kata-kata kami hari ini paling diingat hari ini, tapi yang tiap hari tiap saat menghibur keluarga Tuhan Yesus kita itu. Jadi ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu serta
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Di saat ku rapuh hati, dikala ku tiada arti, penuh kasih kau hampiri, tiada lagi ku sendiri. Kau selalu melindungi, senantiasa menaungi di setiap hembus nafas.
jalani seiring terangnya kasih dan setiamu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan
tutur kalian. Halo. Ini tulang pemubus kalian. Ya. Ini tulang ona kalian. Tulangnya mama kalian dulu. Ini botolnya mama kalian dulu. Jadi kami ini ada dua di sini. Ini tondong kalian yang baru, tondong kalian yang kalian dapat. Jadi kami menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, 6 baru kalian ada 1. Ya, tantenya, tante kalian, tante. Jadi kami menyampaikan 1 patah 2 kata pada kalian bere kami. Di sini orang tua kita tidak ada lagi. Kami mengharapkan bersatulah kalian, terutama kepada diri kami Hebron. Yang kehilangan bapak bukannya adikmu ini, kamu yang kehilangan bapak. Sangat kehilangan. Jadi sampai itu, saya berharap kepada manobola saya Hebron, ikutkanlah jejak bapak ini, biar tulang kalian ini nggak nanti lelu, nggak tahu kemana arah kami nanti kalau kami datang ke tempat kalian. Tapi kalau ada perwakilan lain kami ini, ya kami nggak sungkan-sungkan datang. Tapi kalau memang tidak bisa diikutkan kami nanti, ini tulang pemubus kalian, kami lelu. Nah, nggak tahu arah kemana nanti kami. Jadi itulah dari tulang kalian, mungkin dari tulang pemubus kalian menambahkan 1 patah 2 kata. Jadi kepada layak kami, selamat jalan layak. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memanggil layak duduk di sampingnya di surga. Jumpalah sama boto kami. Jadi selamat jalan sama layak. Ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggal layak sehat-sehat, damai di belakang layak. Itulah kata dari tulang bukit. Jadi tambahkan tulang pemubus kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberi kita kesehatan pada hari ini dapat hadir karena Bapak sudah dipanggil di sini Tuhan. Disinilah kami datang pulang berdua kalian amal guru bukannya kami datang ke sini sangat mendidikan dengan Bapak ini. Kalian tahu sebelum Bapak meninggal pulangnya selalu ke rumah ngomong-ngomong tentang Bapak. Semoga Bapak diberikan Tuhan sedihnya, sakitnya hati kita yang kita berkembang. Tapi banyak-banyak kalian doa, semoga Tuhan memberikan ketabahan dan kesabaran. Itu juga Bapak ini jangan seperti seekor orang telepon. Allah berganti orang tua di sini. Inilah adik-adikmu. Saya sendiri ingat Bapak sedang ke rumah. Saya ke rumah saat dia sedang sekali. Cuma tulang saya satu-satunya ini. Itu pun jangan lupa sama tulang. Tulang pun tak akan lupa sama kalian. Itu pesantren tulang dapat berkurang. Share-lah kalian, pasti melakukan kalian tambah lagi di bere-bere ini. Jangan ada keributan nantinya. Orangnya bere-bere semuanya buru-buru. Ingat bersaudara, jangan sombong. Gak ada kekayaan di sini, gak ada kehebatan. Ramah kalian, ingat saudara. Ingat itu pesanku. Kayak mana kalian kecil dia dapat Tuhan. Ingat saudaraku, dan ingat tulang bilang nama itu. Jangan sombong. Satukan ngobrol, kumpulkan. Udah berapa kali ku bilang? Kumpulkan, taruh arisan.
kepada saudara-saudara kita supaya kenal. Nggak ada arti sombong, nggak ada kekayaan di dunia, nggak ada. Bertuhan layak benar. Terima kasih elektron, bere-bere ku ingat buat tulang ini. Sehat-sehatlah dia semua persatuannya. Begitu juga buku kami, sehat-sehatlah. Apabila selesai nanti dalam bulan ini, pulang betul-betul tanam lurus. Doakan klien kami supaya sehat-sehat di jalannya. Kami dapat klien. Terima kasih. Atas berpulangnya ke Bapak Ebron Umar anak-anakku dan menantu-menantuku yang ada di sini berserta cucu-cucuku. Jangan karena sudah pergi mama bapak, jangan lupakan tante ya nak. Hingga tante dia pulang, tante sama anak. Jangan bercerai-berai anakku, bersatulah kalian ya, bersaudara. Walaupun siapapun itu, kalau memang masih belum bisa bantu ya Mal. Tante nggak apa-apa lagi. Karena mulai kecil kalian tante yang tengok kalian. Tante lama di rumah kalian. Tante sayang sama kalian. Apalagi bapak ini sudah pikir. Tante sedih kalian. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya nak ya. Doakan kalian tante panjang umur sama tulang. Bisa nengok kalian. Kalau ada apa-apa datangkan ke rumah tante ya Mang ya. Mudah-mudahan dikasih Tuhan dan panjang umur kita semua, banyak rezeki kita dan bisa kita lagi saling tengok-tengok ini anakku sayang. Terima kasih lah. Hanya sudah bisa tante minta kalau diukur dengan air mata tante nggak sanggup tante melihat semuanya. Tante tenang. Aku sama bapak waktu aku SMA. Aku tinggal sama bapak waktu tante sekolah guru. Tante tinggal sama bapak, makanya aku ingat semua itu. Emangnya. Jadi on terakhir kembali tondong bona nasyam, tondong ni tulang nasyam, beralamat kesempatan banyak. Memang di dalam hidup ini kita harus berkumpul dalam ya sukacita. Tapi kita sebagai umat manusia yang bertuhan kepada kita, Tuhan kita sendiri, manusia itu akan mati. Pertama sekali ya, tadi sebelum acara kami minta tadi kepada kepala gereja, mohon maaf ya Pak ya Bu ya. Kami minta duluan, saya bilang tadi, kalau bisa acara kamera dulu dan gereja dulu. Kalau gereja biasanya walaupun agama lain, gereja dulu langsung berangkat itu, jangan dikelang-kelang ya. Apalagi yang saya bilang, setelah saya kenal Bapak atau lain Ridwan ini, waktu itu bapak saya masih tugas di Medan ini, pacaran mama. Ya. Itu mama kerja di pabrik ABC, ya. Sampai saya kenal itu dulu. Sampai dia berkeluarga, saya bilang, kalau nggak saya isap rokoknya dia nggak senang. Ya. Mama pun sakit, cuma itu pernah kusalahkan bapaknya dulu. Waktu mama sakit, nggak mau diberikannya di rumah sakit setahun, tapi dia di rumah setahun. Asal sakit nampak dia di rumah setahun. Ya. Saya cepat datang, bukan saya bilang saya berkata yang tidak jujur, yang benar kok. Itulah hebatnya Lai ini, Bapak Ebron ini. Kalau terhadap saya sendiri ya, tapi nggak tahu orang ini. Makanya saya semalam, saya tengok di HP saya, ya sedikit banyak kan saya nggak kerja lagi. Itulah udah pensiun, orang bilang ya, umur pun sudah jalan 65 tahun ya, sudah 5 tahun saya nggak kerja.
Saya tengok panggilan tak terjawab, makanya saya telepon. Cuma ini aja pesan saya yang tidak banyak kepada Bereku si Hebron, Bapak Sikit Depon ya, Pak Depon. Kamu Pak Depon, saya Opung Depin. Depin ya. Saya sudah punya cucu saya mungkin tahun ini bulan ini udah SMA. Nah si Depin ya, bulan 7 dia kelas 13 SMP, yang SMP. Kenapa saya agak marah semalam sama kau Bere? Karena saya tahu selama saya kenal sama bapak ini dan mama itu bapak lah bilang ya. Begitulah hebatnya kami, nggak ada kami macam abang, lebih-lebih abang adik sampai pada waktu mak tua mau meninggal. Cuma pesan saya kepada kalian semua anak-anaknya, tetap bersatu. Kelakuan kalian semua bapak cerita sama saya loh. Saya di depan Tuhan saya ngomong ini, udah cerita. Semua manusia itu memang ada pertentangan, semua ada pertentangan. Yang abang adik pasti ada pertentangan. Tapi pada saat ini nampaklah kejiwaan besar bapak dan mama dulu membesarkan kalian mulai kalian lahir, yang tidak bisa kalian gantikan, tidak bisa. Kayak orang Batak bilang, Daktar baloso ama inang buru anakku Nabi Nahin yang diberikan orang tuamu selama kamu lahir sampai besar, walaupun kamu sudah sarjana ataupun berbakat hebat, tidak akan bisa. Kalau kalian bertentangan ya itu kita sendiri yang menjawab. Ya, sebagai kepada Bereku Bapak si Depon, kamu Amang yang paling tua dan inang ya, Mak Depon ya. Kamu lah pengganti bapak ini ya, sama ini. Bimbing adik-adik kalian, bikin jalan yang terbaik. Ya saling membantu. Saya sebagai anak tulang mama paling tua, saya tidak mau atau tidak takut rugi mengumpulkan adik-adikku. Banyak orang yang banyak duit tak mau mengumpulkan, takut bayar dana. Aku kumpulkan adik-adikku atau keponakanku, padahal ada uangnya, ada. Itulah saya. Begitulah pengharapan kepada anakku ya, Bapak Depon ya. Jangan kamu takut dana, walaupun seberapa untuk mengumpulkan adik-adikmu, bere-beremu ya. Saya sendiri sudah alami sampai sekarang, makanya adik-adik saya semua siap bang. Antara saya tidak takut mengeluarkan dana, hanya untuk makan bersama ya. Kalau ongkos mereka ya terserahlah ya, kalau ada saya kasih. Jadi sebagian gitu banyak, ada duitnya, bahkan ada yang kerjanya yang untuk melimpah gandakan uang apakan, tapi takut untuk mengumpulkan keluarganya. Jadi itulah ya, saya bersyukur cuma satu ya Bere, di daerah saya simpang kantor tahu kan, saya mati, tetangga saya pada orang Chinese semua. Cuma saya bertanya dan saya tanya itu, apalah kenangan yang terakhir? Kalau kami orang Batak, kalau meninggal orang tua pasti ada kenangan terakhir yang tidak bisa dilupakannya kepada tulangnya atau kukunya ya, kuku ya, tulang bahasa ini Cina kuku ya. Kalau orang nggak tahu apa tuh bahasa Cina kuku itu, nggak tahu itu. Kalau saya tahu sedikit-sedikit. Ya, apalah kenangan terakhir? Karena selama masih hidup mama belum tentu kalian bisa bersatu menjumpai tulang kalian. Saya yakin itu tidak bersama. Nampakkanlah apa yang diberikan Tuhan kepada kalian, jangan pelit ya, jangan pelit, karena harta yang kita ada di dunia ini akan tinggal itu semua ya. Mudah-mudahan anak kita aman ya, bisa bagi rata. Kalau nggak bagi rata sama dengan bohong. Jadi kiranya kepada semua anakku semua ya, tetap bersemangat walaupun dalam duka cita, berikan kesempatan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kau minta, walaupun itu lambat atau tidak, semacam membalikkan tangan ya, tidak balikkan tangan, Tuhan akan memberikan. Semoga sehat kalian semua, jangan bimbang, tetap satukan diri kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun yang terbaik. Itu banyaknya. Selamat jalan kepada Laiku Opung Depon atau Bapak Ridwan Effendi atau yang sering saya katakan Buyung. Saya lengkapkan aja itu ya. Jadi gitulah kiranya Tuhan memberikan berkat yang baik kepada kalian.
menjalankan hidup di dunia ini sebagaimana yang diberikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di sini semua dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini sebetulnya saya sangat sedih sekali karena kita kehilangan abang yang sangat kami kasih, abang yang sangat kami cintai. Gak ada lagi lihat kami. Di pagi hari ini juga saya berterima kasih buat saudara-saudara kami yang telah datang ke sini untuk melihat kami yang dalam berduka, yang kehilangan. Jadi di sini Bapak Depon sama Mama Depon lah mengganti orang tua mereka. Sedikit Koko mau bilang sama kalian, Koko sangat mengharapkan, memang Koko sudah lihat kalian sangat rukun. Semua abang beradik di situ saja Koko sudah bangga. Tapi janganlah kalian lupakan yang pesan-pesan dari orang tulang yang baru saja disampaikan sama kalian. Dari Koko ya Bapak Depon. Ya, jadi kami di sini dari pihak buruh sejalan dengan anak kami yang dari Saud Seberang dan perumahan kami. Kami bicara di sini kalau di acara Batak ini adalah buruh kepada tondong. Status kali ini sekarang semuanya adalah tondong. Tapi saya sangat tertarik tadi dengan pembicaraan sebelumnya. Yang pertama, ada penekanan khusus bagi anak yang tertua, yaitu Bapak Depon dan istri sebagai pengganti daripada orang tua kita yang sudah mendahului ini, termasuk mama dulu. Memang kalau di acara orang Batak ada acara khusus untuk anak paling besar kalau sudah meninggal dua-duanya. Baju daripada Lai ini, bapak kita ini, akan diserungkan kepada Depon. Baju